Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Warni, mahasiswa Universitas Terbuka semester 7, jurusan PGSD, wilayah ujian Kota Dumai, dengan NIM 856548384846. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum IPA, yaitu pada materi ciri-ciri malu hidup. Nah, kita bisa lihat pada tumbuhan putri malu. Pada tumbuhan putri malu ini ada dua gerakan yang terdapat pada tumbuhan putri malu. Yang pertama disebut dengan gerakan seismonasti dan yang kedua gerakan niktinasi. Nah, pada gerakan seismonasti ini kita akan perhatikan pada tumbuhan putri malu itu terdapat tiga gerakan. Yang pertama gerakan halus, yang kedua gerakan sedang, yang ketiga gerakan kasar. Nah, kita perhatikan yang pertama adalah gerakan halus. Nah, pada gerakan halus putri malunya menerima rangsangan agak lama ya. Nah, itu gerakan halus. Yang kedua adalah gerakan sedang. Kita praktekkan. Nah, pada gerakan sedang ini gerakan putri malu juga menerima rangsangan tidak terlalu cepat. Nah, yang ketiga adalah gerakan kasar. Kita perhatikan gerakan kasar. Nah, pada gerakan kasar tumbuhan putri malu itu menerima rangsangan dengan sangat cepat, sekitar 2-3 detik. Nah, mungkin di sini praktikum IPA pada materi ciri-ciri malu hidup, yaitu pada tumbuhan putri malu pada gerakan seismonasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, yaitu gerakan niktinasi yang terdapat pada tumbuhan putri malu. Nah, di sini alat dan bahan yang kita gunakan yaitu dua buah pot bunga, yang mana pot bunga yang pertama kita beri label dengan A, yang kedua kita beri label dengan bunga B, dan dua pot bunga ini berisi tumbuhan putri malu ya, yang sekarang daunnya sama-sama mengembang. Nah, setelah itu alat yang kita gunakan adalah HP, nanti yang akan kita gunakan sebagai stopwatch yang akan membandingkan antara pot bunga A dan pot bunga B. Kemudian yang kita gunakan adalah kardus. Nah, kardus ini nanti akan kita pakai untuk menutup salah satu dari pot bunga yang berisi tumbuhan putri malu. Nah, kemudian alat tulis yang juga akan kita gunakan sebagai menulis hasil pengamatan. Baiklah, kita coba tutup pot bunga yang B. Nah, setelah kita tutup pot bunga yang B, otomatis pot bunga yang B ini tidak terkena sinar matahari. Nah, kita akan hidupkan stopwatchnya. Kita akan tunggu selama lebih kurang 30 menit. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya. Bagaimana perbandingan dari tumbuhan putri malu ini. Ya, setelah kita tunggu selama 30 menit atau setengah jam, tumbuhan putri malu yang tadi di pot B yang kita tutup dengan kardus akan kita buka. Nah, di sini dapat kita perhatikan hasilnya bahwa putri malu yang kita tutup selama setengah jam itu daunnya menguncup atau memberikan reaksi berupa rangsangan. Kenapa? Karena dia tidak terkena sinar matahari. Nah, apabila dibandingkan dengan pot bunga yang berisi putri malu itu tetap terkena sinar matahari dan daunnya tetap mengembang. Nah, jadi kesimpulannya tumbuhan putri malu yang memberikan gerakan niktinasi, yaitu ketika tidak terkena sinar matahari maka dia akan memberikan reaksi berupa menguncup. Pada kesempatan kali ini saya Deni Warni, mahasiswa Universitas Terbuka, akan melaksanakan atau akan melakukan praktikum IPA, yaitu pada materi gaya geotropisme
Nah, yang terdapat pada biji kacang merah. Nah, pada praktikum IPA kali ini kita akan menggunakan beberapa bahan. Yang pertama adalah beberapa biji kacang merah. Kemudian yang kedua, pot bunga yang kita ambil dari cup aqua botol yang kecil. Nah, itu ada pot bunga yang A dan yang B. Nah, nanti biji kacang merah ini kita akan tanam di pot yang berbeda, yaitu 3 buah kacang biji di pot yang pertama, dan kita tanam lagi di pot yang kedua 3 biji kacang merah. Nah, setelah kita tanam di 2 pot ini, nanti kita akan melakukan pengamatan selama lebih kurang 14 hari atau 2 minggu. Setiap pagi dan sore akan kita amati bagaimana perkembangan dari biji kacang merah ini. Nah, yang akan kita amati adalah yaitu gerak geotropisme pada kacang merah, yaitu gerak yang terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, mungkin cukup di sini dulu video praktikum IPA pada kesempatan kali ini, yaitu mengamati pertumbuhan dari biji kacang merah. Ini adalah tanaman kacang merah yang sudah kita tanam kemarin. Ini adalah hari yang kelima dan alhamdulillah sudah tumbuh lumayan cukup tinggi. Nah, 2 pot yang berisi kacang merah ini, yang mana pot A itu sudah kita horizontalkan, sedangkan pot B kita biarkan tumbuh secara vertikal, yaitu mengarah ke matahari. Nah, bagaimana nanti yang terjadi pada gerak geotropisme negatif selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat pertumbuhan dari kacang merah, ya, yang mana setelah kita amati selama 7 hari atau selama 1 minggu, perubahan terjadi pada kacang merah, ya, yang mana pot A dan pot B itu kemarin pot A kita horizontalkan dan pot B kita vertikalkan. Nah, di sini nampak pergerakan yang terjadi pada pot A, yaitu kacang merahnya kembali menjauhi tanah dan bergerak menuju ke arah matahari. Nah, di sini terjadi gerak geotropisme negatif pada kacang merah. Ya, cukup di sini mengenai praktikum tentang gerak geotropisme negatif pada tumbuhan kacang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari hasil pengamatan gerak pada tumbuhan bahwa yang pertama, gerak seismonasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Contohnya pada tumbuhan daun putri malu, yang mana jika disentuh secara halus maka daunnya akan tertutup lambat. Sedangkan jika disentuh secara sedang maka tertutup lebih cepat. Dan jika disentuh secara kasar maka tertutup dengan sangat cepat. Yang kedua, gerak nektinasti, yaitu merupakan gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Contohnya putri malu, daunnya akan terbuka pada keadaan yang mendapatkan cahaya. Sedangkan kalau dalam keadaan gelap atau tidak masuk cahaya, maka secara otomatis daun putri malu akan menutup. Nah, tumbuhan daun putri malu diletakkan ke dalam pot, kemudian ditutup di dalam kardus gelap, maka daun putri malu akan tertutup. Yang ketiga adalah gerak geotropisme negatif, yaitu gerak berlawanan arah gravitasi bumi, menjauhi inti bumi. Contohnya pada tumbuhan kacang merah akan tumbuh mengikuti cahaya matahari, seperti tumbuhan yang diletakkan secara horizontal akan membelok mengikuti cahaya tumbuhan yang tumbuh ke atas, yaitu menjauhi tanah.